Halo pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Benadita Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian dan juga hasil-hasil observasi yang dilakukan oleh dosen-dosen dan juga mahasiswa jurusan Marketing Communication Universitas Nusantara. Senang sekali hari ini kita sudah kehadiran Daniel Wiguna yang merupakan peneliti tentang perang tanda dalam persaingan bisnis, analisis semiotika terhadap gerai 7-Eleven dan Indomaret Point. Halo Daniel. Halo. Terima kasih sudah hadir kembali ke Studio Binus TV. Ya. Fenomenanya sangat menarik, perang tanda dalam persaingan bisnis. Sebetulnya apa yang dilihat dalam situasi perang tanda dalam persaingan bisnis ini sendiri? Ya, jadi pertama-tama mungkin istilah peneliti itu nggak apa-apa kita rubah sedikit jadi penulis aja ya, karena sesuai dengan instruksi dari pembimbing saya, katanya kita pakai istilah penulis aja, jangan peneliti, supaya mikirnya nggak terlalu berat katanya. Jadi sebagai penulis untuk perang tanda ini saya melihat awalnya itu bahwa bisnis-bisnis yang ada di Jakarta ini itu tidak hanya bersaing dari segi produk. Ya, jadi mereka itu tidak hanya sekedar punya oke, hari ini kita launching produk baru, bulan depan kita ada produk baru dan lain sebagainya, bukan, tapi ternyata bagaimana cara menarik konsumen ini untuk datang ke gerai dan kemudian membeli produk. Nah, itu masalah yang pertama yang saya lihat. Jadi setelah saya memperhatikan ya, melakukan sedikit observasi, ternyata konsumen itu tertarik untuk membeli suatu produk, bukan hanya tertarik dengan produknya, produk itu sendiri. Jadi dia tertarik dengan tempatnya, ya, karena sebagaimana kita lihat perilaku konsumen saat ini sudah beralih, ya, jadi dari konsumen yang produk ke konsumen gaya hidup. Nah, itu awalnya yang saya lihat. Jadi mereka ini, konsumen ini ternyata ingin mencari gaya hidup karena sudah sangat banyak tempat, sudah sangat banyak barang yang memusingkan mereka, sudah sangat banyak iklan. Jadi kira-kira apa ya produk yang terbaik untuk saya? Apa ya, di mana ya tempat yang paling bagus untuk saya menghabiskan dana yang saya miliki? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan melihat itu, saya melihat, oh, ternyata konsumen ini kayaknya banyak datang ke tempat yang modelnya kayak minimarket, ya, minimarket, tapi kita kenal ada pembeda sekarang antara minimarket dengan convenience store. Nah, jadi masyarakat itu mulai mencari barang yang tidak terlalu relatif mahal. Ini behaviornya ya, tidak terlalu relatif mahal, kemudian dicarinya di tempat yang simple. Nah, menurut mereka, dari hasil observasi saya, menurut mereka convenience store itu simple. Nah, karena simple, mereka berpikir, inilah tempat yang cocok untuk saya membeli barang yang simple juga. Nah, begitu. Jadi setelah melihat konsumen yang berperilaku seperti itu, muncul lagi pertanyaan, karena ternyata convenience store itu bukan cuma satu ya. Convenience store itu ada banyak. Ya, selain ada di sebelah kiri, kemudian pesaingnya ini pesaing ini melihat ada peluang yang sangat besar di Indonesia, buka juga dia di sebelahnya. Jadinya terjadilah persaingan. Awalnya mungkin kalau kita lihat dari luar hanya persaingan dalam segi barang, ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, barang yang mereka jual itu kurang lebih sama kok. Nah, jadi pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apa yang sebenarnya mereka jual? Apa sebenarnya yang membuat konsumen ini tertarik masuk ke gerai mereka? Nah, ternyata setelah dilakukan sedikit observasi, kemudian dengan berbagai metode yang diarahkan oleh pembimbing saya, ketahuan. Ternyata untuk benar-benar melihat apa yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah persaingan ini, kita harus melihat dari segi tanda. Ya, karena 7-Eleven dan Indomaret sendiri itu kan sama-sama brand yang mewakili negara, ya. Kalau saya sebut 7-Eleven, kita langsung ingat sama negara asalnya. Asalnya mungkin dari, ada yang berpikir
beberapa rekan saya tanya, kalau saya ngomong 7-Eleven kepikiran negara apa? Ada yang bilang Prancis, ya, ada yang bilang itu Jepang, ada yang bilang itu Amerika. Nah, intinya tidak ada yang bilang 7-Eleven itu dari Indonesia. Nah, jadi oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngomong Indomaret, yang kepikiran negara apa? Ya karena namanya aja Indomaret berarti Indonesia. Oke, berarti udah mulai kelihatan tanda apa yang mereka bawa. Nah, dan ternyata disitulah perangnya. Bukan cuman perang antar produk, bukan cuman perang antar nama, tapi masing-masing brand yang mewakili negara ini ternyata mempunyai satu tanda yang mereka bawa juga. Nah, makanya itulah yang menjadi konsep dari perang tanda ini sendiri. Sebenarnya dasarnya perbedaan yang paling menonjol antara convenience store dengan minimarket itu sendiri itu apa sih? Karena seperti yang tadi diceritakan oleh Daniel sendiri, kemudian masyarakat yang datang tuh ya melihat secara harfiah aja, melihat itu sesuatu yang sama, tidak ada bedanya. Hanya kemudian kenapa saya memutuskan untuk masuk ke kiri atau masuk ke kanan atau masuk ke seberangnya, itu pilihan yang dari lain. Konsumen masing-masingnya. Tapi sebetulnya apa sih yang paling membedakan bahwa kita kemudian akhirnya tahu bahwa oh ini jenis convenience store, ini jenis minimarket. Ya. Jadi kalau kita mundur sedikit ya ke tahun 2006. Nah, tahun 2006 itu adalah tahun pertama kali 7-Eleven itu masuk ke Indonesia. Jadi bisa kita bilang dia itu convenience store pertama di Indonesia dengan dia masuknya itu dengan perizinan pada saat itu minimarket. Ya, tapi dengan izin minimarket ini dia itu terhalang dengan regulasi pemerintah ya yang mengurus tentang usaha usaha mikro kecil menengah ya, yang dimana peraturan itu ada di bawah Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata itu melarang nggak boleh ada minimarket yang minimarket ini tidak boleh berasal dari asing ya. Kalaupun ada minimarket itu sebaiknya dikelola oleh Indonesia ya, pemerintah dari orang lokal aja gitu. Nah, jadi sehingga akhirnya si pemilik PT MPI ya kalau nggak salah, Modern Putra Indonesia, itu memutar sedikit jalur bisnisnya dia dengan meminta izin dari kalau nggak salah dari Dinas Perdagangan ya, kemudian izinnya itu adalah izin restoran. Nah, jadi pertama kali 7-Eleven itu masuk, dia berusaha masuk dengan izin minimarket dan dilarang. Akhirnya dia masuknya dengan izin restoran. Karena kalau restoran itu kan pasarnya udah bukan pasar menengah ke bawah lagi, dia udah atas. Ya, diokekan oleh PT MPI tersebut. Hingga akhirnya dia harus mengikuti regulasi dari restoran itu sendiri. Nah, pada akhirnya brand dari 7-Eleven itu sendiri harus menyediakan meja dan kursi, dan besarnya tidak boleh lebih kecil dari 200 meter persegi. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar awal yang membedakan antara minimarket dan convenience store. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan ya kemana di daerah Jakarta aja, karena 7-Eleven itu belum ada di luar Jawa dan Bali, masih di Jawa dan Bali aja. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita lihat ada ini nih, ada satu gerai yang menyediakan meja, kursi, kemudian dia luasnya 200 meter persegi, lebih sedikit lah gitu. Itu berarti dia convenience store. Udah bukan minimarket lagi, karena minimarket tidak boleh memberikan meja dan kursi kecuali dia lokal. Begitu. Jadi kemudian akhirnya yang ada di Indonesia, 7-Eleven yang ada di Indonesia persis sama dengan yang ada di negara asalnya? Tidak sama persis, karena dari negara asalnya itu kan Amerika Serikat awalnya, kemudian sahamnya dibeli sebagian besar oleh negara Jepang, sehingga gerai terbanyak itu ada di Jepang, jumlahnya sekitar 12.000 gerai itu dari Jepang ya. Jadi di Amerika dan di Jepang sendiri itu modelnya masih sama kayak minimarket kita di sini. Nah, yang membedakan itu karena di Indonesia izinnya nggak dikasih aja izin minimarket, izin minimarketnya. Karena kenapa?
kata pemerintah usaha mikro kecil menengah ini kan kasihan ya sama yang apa namanya yang punya toko-toko kecil, toko-toko kelontong itu yang nggak punya merek. Kalau disandingkan dengan 7-Eleven kiri kanan, habis apa namanya konsumen itu udah nggak mau beli lagi di toko kelontong, bisa aja seperti itu. Gitu makanya kalau 7-Eleven mau buka dia harus mengikuti regulasi izin restoran tersebut. Begitu harus luas, menyediakan meja kursi, kemudian 2 tingkat. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi memang secara kasat mata saja yang bisa membuat kita membedakan ini adalah minimarket dan ini adalah convenience store adalah tersedianya kursi, meja dan kursi, ya. Untuk dine in ya, untuk makan di situ. Ya. Kemudian apa yang akhirnya membuat Daniel tertarik untuk membandingkannya antara 7-Eleven dan Indomaret Point? Tapi jangan dijawab dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Daniel, kita lanjutkan ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membandingkan antara 7-Eleven dengan Indomaret Point? Ya. Jadi ini pertanyaan yang membuat saya itu bingung awalnya. Bingungnya itu sampai sebulan 2 bulan ya, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi latar belakang ya. Kalau nggak salah, apa sih alasannya kenapa harus dibandingkan? Kan ada Lawson, kan ada Circle K, kan ada yang baru lagi masuk ini merek Family Mart. Kemudian dari orang tua grup sendiri dia bikin apa ya namanya? Saya lupa, tapi convenience store juga, minimarket juga kelasnya. Nah, tapi kenapa akhirnya Indomaret ini yang dijadikan pembanding dengan 7-Eleven? Nah, pertama saya itu melihat dari sisi 7-Eleven-nya ya. Dari sisi 7-Eleven sendiri, dia itu brand yang pertama masuk ke Indonesia, brand internasional yang pertama kali masuk ke Indonesia, dan kemudian itu awalnya saya melihat dia sebagai acuan. Nah, dan di dunia sendiri brand 7-Eleven itu juga merupakan convenience store atau minimarket yang memiliki gerai terbanyak. Jadi total gerai dia itu kalau nggak salah 32.000 sekian, 32.700 sekian di seluruh dunia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dengan Indomaret Point? Nah, Indomaret Point itu adalah merek lokal ya. Jadi dia itu lokal yang pertama kali berani bersaing. Nah, sebelumnya kita ingat ada Alfa ya, tapi sayang sekali Alfa itu tidak membuat convenience store. Jadi dia hanya bertahan di minimarket. Nah, pernah dia buat satu convenience store kalau nggak salah Alfa something namanya, cuman hanya bertahan 1-2 tahun, ditutup lagi kemudian ya, jadi nggak bertahan lama. Nah, dan akhirnya Alfa itu justru membeli merek Lawson. Nah, begitu. Nah, jadi kalau saya mau membandingkan internasional sama lokal, yang paling tepat adalah Indomaret sendiri. Karena Indomaret ini yang paling lama berdiri, kemudian dia itu bisa kita bilang satu brand lokal yang gerainya paling banyak di Indonesia. Jadi menurut saya, sampai pembimbing saya tanya, jadi yang kamu bandingin ini apple to apple apa apple sama orange sih sebenarnya? Ya
saya bisa bilang ini sudah apple to apple karena sama-sama yang terbaik. Satu yang terbaik ini lokal, ya karena lokal ini udah Indomaret sendiri udah dapat berbagai macam penghargaan, dan satu ini terbaiknya internasional. Gitu. Jadi ya this is exactly apple to apple. Gitu. Dari Indomaret dan 7-Eleven sendiri, apa saja yang kemudian di observe atau kemudian dieksplor sebagai ini tanda, ini penanda, kemudian apakah hanya simbol-simbol yang terdapat di sana, mulai dari simbol yang ada di logonya gitu, atau juga termasuk tata letak dari produk-produk yang ada di dalamnya? Ya, jadi ini mungkin pertanyaannya lebih ke sudut mana kita akan meneliti, ya dari sudut pandang mana. Nah, jadi terjadi juga kebingungan dari sisi sana ya tentang sudut pandang ketika pertama kali saya ingin meneliti, karena sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang brand ini luas kan ya, bisa dari sudut pandang mana aja. Nah, kemudian setelah saya diarahkan untuk membaca tentang tradisi dari komunikasi ya, yang ada 7 itu, mungkin rekan-rekan dari jurusan komunikasi juga pasti saya yakin udah hafal, fenomenologi, cybernetika, semiotik dan lain sebagainya. Itu ternyata karena saya ngomongnya ini komparasi tanda, berarti yang paling benar itu adalah dari sudut pandang semiotik ya, dimana semiotik itu hanya memaknai tanda-tanda apa saja yang ada di sana. Nah, oke, kalau dari sudut tradisi udah benar, pertanyaannya adalah tanda apa yang mau kita lihat. Nah, saya kembalikan lagi ke saya kaitkan lagi semiotik, sudut pandang semiotik ini kepada permasalahan awal saya, yaitu perang tanda itu sendiri. Jadi setelah saya kaitkan, ternyata saya kembali lagi melihat consumer behavior, perilaku konsumen itu ketika memilih ya, ternyata ketika memilih itu, jadi kalau ada, ini uniknya ya, jadi konsumen di Indonesia itu begini, kalau ada dua saya, karena kebetulan saya menelitinya convenience store, ada 2 convenience store di satu tempat yang sama ya, maka secara tidak sadar si konsumen ini pasti akan berhenti sejenak, diam sebelum masuk memilih. Nah, ini satu hal yang menarik menurut saya, karena diam beberapa detik, diam beberapa menit di depan gerai ini hanya untuk membandingkan ya, itu sudah bisa kita sebut sebagai semiotik, karena dia berusaha memaknai apa ya bedanya ini dan ini, kenapa saya harus masuk di sini daripada di sini. Nah, melihat itu kemudian saya lakukan preliminary research ya, saya tanyakan kepada orang yang melintas daerah sana, dan saya pastikan si konsumen ini belum pernah sama sekali masuk ke salah satu gerai itu. Jadi ya, waktu itu saya ketemu dengan seorang pekerja daerah sana, kemudian saya tanyakan sudah pernah apa belum, dan ternyata dia belum pernah masuk, dan kemudian saya mulai langsung ke topik yang saya teliti, yaitu apabila Anda harus memilih ya, mau masuk ke gerai yang mana. Nah, kemudian tidak langsung dijawab sama dia. Lucunya seperti itu. Ketika dia sempatkan waktu dulu sekitar 5-10 detik untuk melihat lagi ya. Dilihat lagi kiri kanan, kemudian dia mulai mikir. Nah, ini yang menarik. Proses pemikiran dia sampai kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dia ingin masuk ke 7-Eleven aja deh gitu katanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Nah, kenapanya ini dijawab dengan simple ya, tidak sampai 10 detik, tidak selama dia berpikir menjawabnya. Karena kayaknya 7-Eleven ini lebih berkualitas. Loh, kenapa bisa bilang kayak gitu? Nah, katanya lebih kelihatan internasionalnya lebih ada katanya. Nah, ini menjadi salah satu, akhirnya pendapat dia ini menjadi salah satu latar belakang saya. Jadi ternyata sebelum dia memutuskan untuk memilih, itu ada satu proses pemaknaan ya, dimana itu sudah cocok dengan sudut pandang semiotika, dan kemudian sudut pandang yang dia lihat itu ternyata hanya pada layoutnya, eksterior
Kan layout itu ada dua ya, layout interior, layout eksterior. Tapi konsumen itu cenderung akan memutuskan untuk memilih setelah melihat eksteriornya aja, itu udah cukup ternyata. Jadi kalau kita kaitkan ke kehidupan sehari-hari ya, ini menariknya. Kalau kita kaitkan ke kehidupan sehari-hari, kita lihat ada dua individu, satu pakaiannya itu rapi, kelihatan berwibawa, kemudian satu lagi yang pakaiannya agak acak-acakan ya, bisa kita bandingkan seperti itu ternyata. Jadi kira-kira mau pilih yang mana? Oh, pilih yang ini aja deh, soalnya lebih bagus. Nah, sesimpel itu ternyata, dan itu di kehidupan nyata benar-benar terjadi, termasuk ketika konsumen itu memilih convenience store mana yang ingin dia lihat, yang akan menjadi tempat dia untuk belanja. Nah begitu. Nah akhirnya karena dia hanya melihat dari luar, saya ambillah semiotika terhadap layout eksteriornya saja. Nah kurang lebih begitu. Jadi preliminary research itu yang akhirnya menjadi dasar dari pembatasan masalah ya. Iya. Jadi hanya dilihat dari layout eksterior aja. Nah, iya. Tapi ada yang menarik dari jawaban konsumen tadi, meskipun hanya preliminary research, bahwa dia lebih yakin untuk masuk ke dalam 7-Eleven karena lebih internasional. Yeah. Apakah kalau dari sudut pandang penulis sendiri ya, apakah memang layoutnya 7-Eleven dengan Indomaret Point yang ada berhadapan itu memang kelihatan jauh lebih baik, jauh lebih tertata rapi, jauh lebih terang, atau jauh lebih banyak konsumennya, itu yang 7-Eleven bukan Indomaret Point, atau sama-sama memperlihatkan tentang kebaikan yang sama gitu. Andai kata layoutnya mereka sama, kemudian tetap memilih 7-Eleven karena internasionalnya. Apakah di situ juga ada perang tanda antara internasional yang ada di 7-Eleven dengan nama Indomaret yang sangat keindonesiaan? Ya, oke. Nah, ini sangat menjurus ya, pertanyaannya langsung ke the heart of the research. Jadi ini sebenarnya sangat menariknya itu ada di maknanya ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu adalah apakah si 7-Eleven ini memang menunjukkan tanda internasional daripada Indomaret, tidak bisa kita bilang begitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dengan detail, dengan seksama, itu sebenarnya sama aja. Jenis kursi yang dipakai sama ya, bahasa yang dipakai sama. Indomaret juga ternyata pakai bahasa Inggris. Warna, model logo, model bangunan, itu semuanya sama ternyata. Nah, tapi apa ya yang membuat si konsumen ini berpikir bahwa 7-Eleven ini kayaknya lebih internasional daripada si Indomaret itu sendiri? Apakah 7-Eleven ini membawa satu tanda? Apakah si Indomaret ini tidak memiliki tanda tersebut? Nah, kalau dilihat dari sudut pandang seperti itu, jawabannya iya. Nah, tapi kalau secara fisik kita lihat, enggak ya. Jadi ini sama kayak ada sesuatu yang tersirat ya, ada sesuatu ya yang ada di balik itu. Jadi karena ini makna, berarti semua itu cuman ada di konsep, di pikiran daripada konsumen itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana si konsumen itu memiliki sudut pandang terhadap satu objek tertentu dan bagaimana dia memaknai itu. Nah, inilah yang menarik karena dan inilah yang pada akhirnya mengarahkan saya untuk mempergunakan teori semiotika yang dipakai oleh si Roland Barthes itu sendiri, yang dimana dia mengatakan bahwa saya bisa bilang ada dia ini kan Roland Barthes ini kan sendiri ahli semiotika dari aliran Charles Sanders Peirce ya. Jadi kalau Charles Sanders Peirce itu kita bisa bilang dia itu first order of signification. Dan lanjutkan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan riset kita. Daniel, kita kembali tadi dari tradisinya semiotik. Ya. Dan ke aliran tadi saya sedikit mundur ke belakang menceritakan tentang alirannya si Roland Barthes ini dari mana, dan ternyata setelah dilakukan studi pustaka diketahui bahwa aliran semiotika Roland Barthes ini berasal dari Charles Sanders Peirce, yaitu tentang signifikansi, ya, semiotika signifikansi, dimana kalau saya bisa bilang itu yang dilakukan oleh Charles Sanders Peirce itu kita bisa ingat dengan metode first order of signification. Jadi bagaimana apa yang signifikan dari satu objek, nah itulah yang pada akhirnya akan dimaknai oleh individu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan second order of signification, pemberian nama dan lain sebagainya, dan pada akhirnya sampailah kepada Roland Barthes itu sendiri. Saya bisa bilang dia generasi ketiga, jadi third order of signification. Nah, pertanyaannya, apakah yang membuat makna itu signifikan dari sudut pandang Roland Barthes itu sendiri? Nah, ternyata setelah kita melakukan studi, yang membuat dia menjadi signifikan itu adalah adanya mitos di tengah itu, di mana dia mendefinisikan bahwa mitos itu adalah produk sosial yang mengalami dominasi. Nah, dia seperti yang dia tuliskan seperti itu. Nah, jadi kalau dihubungkan teori Roland Barthes ini sendiri dengan apa yang saya tulis, dengan objek yang saya kaji, ternyata masyarakat itu secara tidak sadar, ya, dia menggenerate atau mengambil banyak pengetahuan yang sudah dia pernah dengar atau lihat selama ini, atau dari pendapat-pendapat orang lain, itu kemudian dia generate menjadi satu. Nah, itulah yang dia ingat ternyata. Nah, dan itulah mitosnya. Dan ternyata 7-Eleven itu mitosnya dia itu berasal dari luar negeri loh, gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi pertanyaannya kalau saya kembalikan ke pertanyaan tadi, bahwa apakah 7-Eleven itu membawa satu tanda? Kalau secara fisik tidak, tapi dari sudut pandang semiotika iya. Dibuktikan dengan dikaji dengan teori Roland Barthes itu sendiri, bahwa mitos 7-Eleven itu sendiri sudah punya mitos di Indonesia. Berarti juga termasuk pemaknaan mereka terhadap internasional, ya? Ya, termasuk dengan apakah yang mereka maknai terhadap internasional itu sendiri. Ya, jadi ternyata kalau kita lihat, konsumen itu melihat kalau objeknya simple dalam arti dia itu tidak memiliki banyak warna, ya, karena warna itu kan jadi salah satu kajian semiotik. Kalau ukurannya itu tidak besar, ya, dalam arti kita bisa bilang itu simple, sesuai dengan besar tubuh manusia. Jadi nggak terlalu besar kayak sofa ini. Ini kalau kita bisa bandingkan, kalau kita baca buku The Golden Triangle, ya, dari sudut pandang desain, bahwa kursi ini bisa kita bilang sebenarnya besarnya lebih besar daripada kita. Nah, dan itu kalau kita sudah memaknai seperti itu sudah bukan simple lagi menurut konsumen. Nah, jadi ini bukan kursi yang simple kayak bunga. Nah, bunga ini simple nggak? Ya, simple. Karena secara teori tersebut menceritakan bahwa kalau ukurannya itu masih bisa dibandingkan dengan besar manusia yang ada, itu berarti masih simple, dia bilang. Nah, kalau kita kembalikan ke layout tadi, layout eksterior yang saya jadikan objek, ternyata kursi itu kalau dia bentuknya simple, itu bisa dibilang, wah, ini ternyata bawaan dari internasional punya, diadopsi dari luar, pasti gaya-gaya seperti ini. Nah, kemudian ada tenda kecil, ya, jadi nggak perlu ada atap besar, cuman tenda kecil. Nah, itu pasti dari luar. Nah, kalau kemudian parkiran, nah, kalau parkirannya itu tidak ramai, luas, ya, maksudnya tertata rapi, itu pasti internasional, standar internasional. Kalau tidak terlalu banyak advertising, ya, iklan-iklan, itu pasti dari luar, begitu. Jadi konsumen itu ternyata kalau saya perhatikan kebanyakan menggeneralisasikan segala yang simpel itu ternyata internasional, begitu. Nah, ketika kita bandingkan dengan Indomaret sendiri,
Ya, Indomaret yang objek saya ini kan adanya di Jalan Tebet Raya, ya Tebet Raya Saharjo di perempatan. Kalau kita lihat dari depan, dari kiri, saya sendiri maknai sebagai penulis itu kelihatan simple memang. Kalau ketika saya ngelihat ke arah Indomaret Point, itu terlihat agak sedikit banyak objek. Saya tidak bilang itu ribet dan lain sebagainya, tapi dia hanya banyak objek aja. Which is itu nggak bagus, nggak jelek juga. Yang simple juga nggak bagus, nggak jelek. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman sayang yang Indomaret ini agak banyak objeknya. Kayak misalnya pohonnya tidak tertata, ya, logonya sampai ketutupan. Kemudian banyak advertising yang promo-promo yang tertempel di sana. Kemudian parkirnya tidak tertata rapi, ya padahal sudah ada layout sendiri. Kemudian tempat disposal box, tempat pembuangan sampah mereka itu masih kurang teratur. Jadi kelihatan dari luar itu benar-benar padat. Nah, mungkin inilah yang dimaknai juga oleh para konsumen, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi kan fokusnya penelitian ini kan memang hanya pada eksterior dan juga logonya ya. Apakah termasuk karena logonya 7-Eleven hanya 7? Itu hanya angka, gitu ya, hanya angka. Kemudian dibanding komparasinya adalah dengan Indomaret yang huruf bentuknya Indomaret, gitu. Apakah kemudian dari logo itu sendiri memang terlihat ini lebih internasional? Dari logo saja. Apakah itu memang terlihat lebih internasional atau jenis fontnya? Jenis pilihannya, kenapa Indomaret kemudian tidak berubah menjadi angka juga, atau kenapa 7-Eleven tidak berubah menjadi huruf? Kalau itu memang terjadi, sebenarnya kita bisa ungkap nggak mitosnya yang ada dalam kepala konsumen, baik 7-Eleven maupun Indomaret, itu seperti apa sih mitosnya? Di balik penamaan tersebut. Wah, ini kita lebih fokus lagi berarti ya, lebih dalam lagi. Jadi ketika saya melakukan penelitian, saya ternyata tidak hanya menceritakan, tidak hanya melihat adanya perang tanda, tapi memang ada hal yang seperti disebutkan tadi bahwa jadi saya melakukan observasi itu terhadap 7 jenis standar exterior layout. Gitu. Jadi 7 jenis itu ada marki contohnya kayak papan iklannya, kemudian parkiran, kemudian pintu masuk dan lain sebagainya. Dan ternyata yang menarik itu dari semuanya, yang menarik itu ternyata di namanya. Benar seperti yang disebutkan bahwa ternyata ada mitos di balik nama tersebut. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarahnya dulu ya, dari segi sejarahnya dulu 7-Eleven sendiri itu namanya kenapa ya 7 dan 11 ya, 7 dan 11 itu karena awalnya dia hanya buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam ketika di negara asalnya. Kemudian karena tingginya angka pembeli ya, tingginya angka pembeli yang sering datang ke market mereka, ke toko, ke store mereka, akhirnya si pengelola ini bilang, kenapa kita nggak coba buka 24 jam aja. Nah, jadi nama itu pada akhirnya sudah tidak ada hubungannya dengan bagaimana mereka beroperasi. Udah ada pergeseran sedikit ya. Setelah itu kemudian konsep ini disukai oleh banyak orang dan menyebarlah konsep convenience store ini. Tapi yang tidak berubah adalah 7-Eleven karena itu sudah menjadi sudah melekat trademark. Sudah jadi trademark, sudah jadi top of mind dan lain sebagainya, makanya nama itu ditetapkan. Dan ketika Jepang sendiri membeli saham 7-Eleven ini sendiri pun namanya tidak dirubah, tetap 7-Eleven ya gitu. Nah, kemudian Indomaret ketika dia masuk ke Indonesia, muncullah Indomaret yang datang membawa trademark dia sendiri, Indo itu sendiri ya. Trademarknya Indomaret adalah Indonya. Nah, jadi ketika Indomaret ini memutuskan untuk menggunakan nama Indomaret aja deh. Nah, gitu. Jadi itu hanya tujuannya sama seperti 7-Eleven, untuk melekatkan ke benak konsumen bahwa yang merajai pasar di Indonesia ini adalah Indomaret. Gitu ya. Nama PT-nya sendiri pun juga Indomarko. Nah, Indo ini yang ingin menjadi trademark mereka. Nah, itu dari sisi sejarah. Nah, yang menjadi mitos adalah ternyata
setelah saya melakukan saya teliti lebih jauh lagi, ternyata yang menjadi mitos adalah nama internasional ini, ya. 7 itu kan kita bisa bilang memiliki makna yang universal. Angka 7 di mana-mana artinya sama. 7 berarti 7, ya. Tapi tulisan 11, ya. Tulisan 11 itu memiliki makna dia berasal dari luar negeri dan bukan dari Indonesia. Jangan lanjutkan dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama riset kita. Dan kita lanjutkan ya tadi sampai pada penamaan 7-Eleven dan juga Indomaret. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di mitosnya, ya, mitos di balik nama 7-Eleven. Kenapa dia memiliki makna internasional, ya? Dari namanya aja sebenarnya udah ada mitosnya. Dimana kalau angka 7 tadi saya sebutkan, 7 itu sifatnya universal, di mana-mana nilainya sama, artinya sama. Nah, kemudian kalau kata 11 yang ditulis dengan huruf itu, ternyata ini kan mewakili satu bahasa, dan ternyata dia bahasa Inggris. Nah, berarti minimal kalau orang udah mendengar nama 7-Eleven itu sudah tahu bahwa asalnya minimal dari Inggris lah, karena dia pakai bahasa Inggris, kurang lebih begitu ternyata. Nah, kita balik ke Indomaret Point. Indomaret itu adalah salah satunya kalau dibelah, ya, kita sedikit melakukan perbandingan dari kata Indo dan Maret itu sendiri, ya. Kalau Indo itu kan ketika orang mendengar Indo ingatnya dengan Indonesia. Nah, begitu. Jadi semudah itu ternyata mitos yang ada di masyarakat tentang nama. Tapi dengan mitos yang kecil itu ternyata efeknya sangat signifikan, bahwa dari nama aja orang bisa tahu bahwa orang sudah bisa menentukan ini seleranya internasional, ini seleranya lokal. Tapi itu apa tidak oversimplifikasi, ya? Tidak oversimplified bahwa kalau namanya berbau-bau Inggris berarti ini bawaan dari luar Indonesia. Ya, sempat juga saya berpikir ke arah sana, tapi karena kita melihat ini secara garis besar, bahwa yang saya lihat sebagai objek adalah layoutnya, berarti kita masih tetap harus melihat ke 6 faktor lainnya. Contohnya kayak uniqueness-nya, model parkirnya, kemudian model pintunya, dan desain logonya itu sendiri seperti apa. Semakin simple, semakin kesan internasionalnya muncul di sana. Gitu. Kalau dari hasil penelitian sendiri, apa yang kemudian Daniel sendiri sebagai penulis ingin kembangkan dari situ? Nah, yang ingin saya kembangkan itu lebih ke segi realitinya, praktikalnya, sehari-hari. Penelitian ini bergunanya untuk apa, ya? Nah, jadi seperti yang saya sudah tulis sendiri di simpulan dan saran saya, bahwa dengan memperhatikan layout, jadi pendapat saya itu sama dengan seorang ahli desain komunikasi visual namanya Savanayong, ya. Dia itu bilang dengan memperhatikan layout, dengan memperhatikan bentuk, kita itu akan terhubung dengan individu lain dengan jauh lebih baik. Nah, inilah yang pada akhirnya ingin saya praktekkan di dunia nyata, ya, bahwa sebuah bisnis apabila memperhatikan sisi layout yang benar, sisi layout yang menarik, bentuk yang menarik, ternyata bisnis itu bisa lebih baik terhubung dengan banyak masyarakat. Kurang lebih begitu.
Dari sudut pandang Daniel sebagai peneliti lagi. Ya. Kalau Daniel yang ada, sekarang kita berandai-andai ya. Kalau Daniel yang ada di posisi para konsumen dengan pengetahuan yang sudah sebanyak ini diambil dari lapangan, Daniel sendiri akan memilih yang mana? 7-Eleven atau Indomaret Point? Ya, sebagai penulis sifatnya kan harus netral ya. Dan netralitas ini apabila saya ditanya gerai mana yang akan saya pilih terlebih dahulu apabila saya tidak pernah sama sekali sebelumnya masuk ke salah satu gerai, saya akan sama dengan konsumen yang saya tanyakan sebelumnya pada preliminary research bahwa saya akan memilih 7-Eleven juga. Karena ketertarikan bentuk dan makna yang ingin disampaikan oleh 7-Eleven tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan kepada saya bahwa saya akan berpikir, oh mungkin aja ya yang internasional ini lebih bagus. Mungkin kalau sudah lihat yang internasional baru kita bisa bandingkan dengan yang lokal. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dalam aplikasinya sendiri ya, dari penelitian perang tanda ini akan ada implikasi apa atau implementasinya seperti apa bagi dunia bisnis sendiri, karena ini perang tanda yang mungkin orang-orang bisnis sendiri atau pelaku-pelaku bisnis tidak pernah menyadari bahwa ini kemasan atau logo atau bentuk interior atau bentuk bangunan yang mereka pilih bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Ya, jadi kalau implikasinya untuk efek yang seperti itu, saya menyarankan kepada para pelaku-pelaku bisnis, jadi ini bukan sebuah instruksi ya, tapi ini hanya sebuah sudut pandang bahwa untuk dari segi bisnis sebaiknya memperhatikan maknanya. Jadi jangan hanya terpaku kepada apa yang bisnis tersebut lakukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka tampilkan, tapi pikirkanlah dari sudut pandang maknanya. Karena terkadang ada hal yang bagus, tapi dimaknainya buruk di masyarakat. Banyak contohnya ya, kayak mobil Pajero yang tidak laku di Afrika karena pemaknaan yang sangat buruk. Ya, arti daripada kata Pajero di Afrika yang sangat buruk sehingga menyebabkan kegagalan ya. Sama dengan di Indonesia, untuk pelaku-pelaku bisnis saya sarankan perhatikanlah maknanya itu, karena makna inilah yang menentukan pada akhirnya konsumen itu akan memilih atau tidak ya, kurang lebih begitu. Ada pesan lain untuk wira swasta? Untuk para wira swasta, apalagi yang baru ingin memulai bisnis dari sisi convenience store ya. Kalau dari sisi convenience store itu, apabila ingin membuka convenience store, peluangnya masih sangat besar karena berdasarkan riset yang saya lakukan sendiri juga bahwa di Indonesia ini peluang untuk membuka convenience store itu masih terbuka sekitar 50% lebih. Jadi artinya ya, saya bisa bilang kayak di Makassar sendiri, apabila dibuka 3.000 gerai lagi pun penghasilan per hari mereka masih akan tetap 11 juta. Nah, tapi bukan berarti hanya semata-mata melihat dari segi ekonominya. Perhatikanlah maknanya. Bagaimana menyusun makna supaya konsumen ini selalu memilih brand Anda. Ya, pemirsa, perang tanda merupakan fenomena yang terjadi setiap hari di sekeliling kita. Kepekaan kitalah yang membuatnya menjadi dimengerti dan berguna bagi banyak pihak. Jadi mulailah memaknai apa yang ada di sekitar Anda. Tanpa terasa bahasan yang sangat menarik ini telah sampai ke ujung jumpa. Terima kasih Daniel Wiguna sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa, terutama Anda yang setia menyaksikan riset kita. Kritik dan saran Anda selalu kami nantikan di email news@binus.tv. Tetap saksikan kami di www.binus.tv. Akhir kata, saya Benita Pravita serta seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.